Nabi tadi sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Acara ini adalah Maulid Nabi. Pembacaan sirah kisah Maulid Nabi-nya sudah dibaca. Sudah dibaca, Masya Allah. Sintun doa dari Hadramaut Yaman tersebar kemana-mana, terutama di Kalimantan. Ulun masuk ke Kalimantan, teman-teman, pada tahun 2017. Sebelumnya di Makassar. Maka saya mengajak teman-teman ini, kalian bercita-citalah jadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Saya nanya teman-teman, enak mana jadi bos sama jadi karyawan? Jadi pengusaha atau jadi asisten? Pengusaha. Tanamkan dari sekarang, saya ingin jadi pengusaha, karena Anda punya ilmunya. Sekolah tinggi ilmu ekonomi, Masya Allah, sudah tinggi lagi. Sekolah tinggi ilmu ekonomi. Cita-cita Anda tanamkan sejak mulai semester 1. Saya nanti kalau lulus ingin jadi pengusaha, tapi pengusaha yang tidur. Karena nggak enak jadi karyawan, betul atau tidak? Betul. Terikat, betul atau tidak? Betul. Ya. Apa bisa? Bisa. Walaupun jadi pengusaha tahu, pengusaha tempe, pengusaha apa saja, yang penting jadi bos. Ulun dipesan sama guru, ente hidup jadilah seorang atasan, jadi bos. Artinya kalau mencari uang, mencari rezeki, jadilah bos. Bos apa saja. Ya, buka toko sendiri. Alhamdulillah. Kalau bisa buka toko sendiri, enggak terikat dengan jadwal, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan gaji. Kalau kita bekerja kepada orang lain, oh gajinya tiap bulan mesti seperti itu. Tapi kalau kita buka usaha sendiri, udah Allah rezekinya apa kata Allah. Apalagi kata Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar rezeki. Jadi bismillah sudah teman-teman mahasiswa jurusan ya, ekonomi, apalagi ada manajemennya juga ya. Masya Allah. Jadi seorang yang bisa mandiri, gak terikat dengan orang lain. Karena bisa jadi dengan kita buka usaha sendiri, nantinya Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sama dengan ulun. Ulun termotivasi dengan pesannya guru. Akhirnya sebelumnya ulun, Bapak Ibu mohon doanya teman-teman. Sebelumnya saya dakwah di masjid-masjid di Makassar, majelis-majelis, pengajian di mana-mana, tapi nggak efektif. Kami merasa dakwah kami di masjid-masjid, di lembaga-lembaga nggak efektif. Kami datang ke Sampit, dapat 2 tahun, kami teringat dengan pesannya guru kami, jadilah kamu bos. Akhirnya bismillah, ulun mendirikan pesantren, pondok pesantren Tahfidzul Quran As-Sa'adat. Dalam waktu 1 tahun, alhamdulillah santri kami sudah 250. Dan kami punya cita-cita. Anda saat ini tanamkan cita-cita ingin jadi seorang pengusaha. Saya tanamkan cita-cita saya ingin membuka perguruan tinggi Islam di Kota Waringin Timur. Insyaallah, doakan amin Allahumma amin Allahumma amin. Siapa tahu doa dari Anda yang dikabulkan oleh Allah. Baru tahun ini kami buka SMP As-Sa'adat, itu santri yang mendaftar 70 lebih, baru kami buka. Mungkin tahun depan, tahun berikutnya lagi kita buka SMA-nya, kemudian beberapa tahun lagi ayahanda kita ingin buka perguruan tinggi Islam insya Allah. Makanya lahan sudah kami siapkan, 20 hektar ada ya di kami. Karena kalau berdakwah lewat pendidikan seperti mahasiswa, seperti orang yang sudah belajar di sebuah lembaga, itu nanti kalau keluar, kalau sudah lulus, dibekali ilmu, dia keluar bisa menyampaikan ilmunya. Sama dengan kalian,
Ketika kalian nanti sudah selesai menjadi sarjanawan, wisudawan S1, sampaikan ilmu yang kalian peroleh walaupun hanya sedikit. Tapi ingat tujuannya apa? Karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mencampakkan orang-orang yang berilmu sebelum Fir'aun, sebelum Namrud, sebelum orang-orang penyembah berhala itu dicampakkan ke neraka. Orang yang berilmu Allah campakkan dulu ke nerakanya Allah. Kenapa demikian? Ini kita amanah. Anda mendapatkan ilmu di sekolah tinggi ekonomi sampai ini, mendapatkan ilmu, dari ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dipakailah itulah hamba. Malaikat campakkan dia ke neraka. Orang yang berilmu, saudara, sebelum orang kafir, sebelum Fir'aun, kita tahu. Ada yang kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Tahu? Kalau kenal tidak ya? Kalau kenal tidak tahu. Fir'aun yang jahatnya sudah kafir luar biasa, dia campakkan ke neraka, tapi nanti setelah orang yang berilmu dicampakkan ke neraka. Kenapa demikian? Ditanya, wahai hamba, kenapa Anda dilemparkan ke neraka? Ditanya, saya dulu belajar, niat belajar, apa tujuanmu? Saya belajar karenamu ya Allah. Saya belajar menuntut ilmu karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kadzdzabta. Engkau bohong. Engkau dulu mencari ilmu karena kamu supaya dianggap menjadi orang yang alim. Nah ini tadi saya katakan berapa banyak teman-teman kita yang sudah memegang ijazah satu tapi tidak bermanfaat karena tujuannya salah, niatnya salah, caranya juga salah. Ayo sebelum kita selesai S1 ini, tanamkan kita belajar sekolah di tempat ini untuk menegakkan perekonomian syariah ini supaya riba yang ada di negeri kita ini bisa hilang. Amin, Allahumma amin. Ya, insya Allah dengan ekonomi, dengan ilmu yang Anda miliki bisa memberantas riba. Sekarang di negeri kita nih teman-teman, masya Allah, bikin riba itu sudah merajalela. Betul tidak? Betul tidak? Sekarang ini susah kita untuk menghindari dari transaksi riba. Mudah-mudahan nanti alumni dari tempat inilah bisa merubah sistem tadi di pemerintah kita ini supaya menjadi sistem yang syariah, supaya tidak semuanya riba. Amin, Allahumma. Apakah mungkin? Apakah mustahil? Tidak bisa mungkin, bisa saja kemungkinan. Makanya kalau kita semangat, tadi ayahanda kita bilang, saya tanya ayahanda ini sudah usia berapa? Didirikan tahun berapa? Kurang lebih 70-an ya. Alhamdulillah alumninya sudah berapa? 2000-an, dan ada yang menjadi bagian staf pemerintah dan lain sebagainya. Sama, ada yang menyangka nggak di antara kita yang akan jadi presiden? Ada yang tahu nasibnya? Belum tahu. Ada nggak yang tahu nanti siapa di antara kita yang akan jadi gubernur? Ya ada. Mau jadi gubernur? Mau jadi gubernur? Mau jadi presiden? Apalagi cuma bupati. Kalau presiden gubernur mau, apalagi bupati. Kita nggak tahu teman-teman. Nasib kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mulai dari awal lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita pelajari. Kita di bulan Maulidun Nabi Muhammad, di Rabiul Awal di Sampit ini, masya Allah, ini ulun pendatang baru 4 tahun, masya Allah, di Sampit di Kota Waringin Timur. Tadi malam ulun datang dari Punduk, besok lagi ke Parepok Samuda. Masya Allah, banyak sekali di bulan Maulid ayahnya. Tapi dari rangkaian acara Maulid Nabi ini, Maulid itu bisa sukses. Suksesnya acara Maulid ini kalau kita di saat hadir dalam Maulid, hati kita ini semakin dekat sama Allah, dan apa yang kita dengarkan di acara Maulid ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan suksesnya karena semuanya banyak yang datang, tidak.
tapi suksesnya setelah acara ini terjadi sebuah perubahan yang menjadi lebih baik. Kita tadi oleh teman-teman dibacakan dalam kitab Syukur Duror tentang kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW, tentang doa-doa yang kita harapkan. Kun syafi'an ya Rasulullah, jadilah engkau nanti seorang yang memberi syafaat. Kapan? Yaumal hasyr, di mana di hari dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti kita akan semua dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita berikan oleh Allah di masa hidup. Satu, di waktu kita masih muda, sekarang ini masih muda semua ya, alhamdulillah. Sudah nikah semua? Sudah nikah semua? Kalau yang sudah jangan bilang belum. Mbak sudah nikah semua? Belum juga. Ingin cepat nikah apa nanti saja? Ingin cepat, masya Allah, ada laki-lakinya. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di waktu muda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Usianya untuk apa? Apakah digunakan maksiat ataukah untuk digunakan ketaatan? Hati-hati. Kita ini hidup di muka bumi ini bukan hanya sebatas hidup, bukan hanya sebatas menikmati nikmat yang Allah berikan, tidak. Kita diberikan waktu sehat, waktu muda, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kapan? Nanti di padang mahsyar. Usianya untuk apa? Ya Allah, usia kami dari kecil sampai tua, sampai kami mati ya Allah, kami gunakan dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Tapi ingat niatnya apakah supaya diangkat dikatakan orang ahli? Apakah supaya dikatakan saya menjadi seorang profesor? Nah, ini niatnya. Yang kedua, apakah ilmunya ini dimanfaatkan, diamalkan atau tidak? Karena dalam kitab Zubat ini, masya Allah, orang yang punya ilmu ini luar biasa. Di dalam kitab Zubat dijelaskan orang yang alim itu nanti disiksa oleh Allah kalau tadi dicampakkan ke neraka sebelum orang kafir. Dalam kitab Zubat dijelaskan orang yang alim akan disiksa terlebih dahulu sebelum penyembah berhala itu disiksa. Kenapa? Karena dari kealimannya itu tidak diamalkan ilmunya. Tahu ilmu laduni, Bapak-bapak? Tahu ilmu laduni ya? Ilmu laduni ini akan datang, Allah berikan ilmu pemahaman dengan cara Allah. Bagaimana? Apabila hati kita bersih. Bagaimana? Apabila kalau kita mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Jadi kalau saat ini kita mendapatkan ilmu dan kita amalkan, nantinya Allah akan membimbing. Saya tanya, siapakah gurunya Nabi Muhammad? Para nabi itu siapa gurunya? Siapakah yang mendidik para nabi dan rasul? Langsung Allah Subhanahu wa taala yang mendidik para nabi dan rasul. Sama dengan kita, kalau kita menjaga hati kita ini, pandangan, telinga kita jaga, setiap kita dapat ilmu dari dosen kita amalkan, maka secara tidak langsung nantinya Allah akan berikan ilmu dengan cara Allah, sesuatu yang belum kita pelajari. Tapi kalau mohon maaf, kita sudah dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sudah banyak di ilmu kita, tapi kita naudzubillah min dzalik tidak diamalkan. Nah, ini pertanggungjawaban di hadapan Allah ini banyak. Apalagi kalau tidak diamalkan, hanya sebatas tujuan untuk mendapat selembar ijazah. Selembar ijazah, apalah artinya selembar ijazah kalau tidak bermanfaat untuk manusia? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita mengumpulkan selembar ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1, tapi tidak menjadi orang bermanfaat bagi manusia. Khairukum, ya, sebaik-baik kalian, kata baginda Nabi Muhammad, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi manusia. Apalagi seorang sarjanawan kalau tidak bermanfaat, dikemanakan ilmunya?
Kalau tidak bermanfaat, tidak menolong orang lain, di mana kan ilmunya? Bisa tanamkan dari saat ini. Kita ingin menjadi penolong agama Allah, ingin menjadi penolong masyarakat kita yang tidak tahu ilmu ekonomi. Kita ajarkan, kita sampaikan ke mereka. Setuju? Setuju? Hajarkan ilmu yang kita peroleh. Kalau soal mengamalkan, kembali kepada kita semua. Kita minta sama Allah, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, dan bantulah kami di dalam memperbaiki ibadah kami. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan ilmu yang aku peroleh ini ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai tidak berdoa, teman-teman. Jangan sampai tidak berdoa. Apalah artinya kecerdasan kita? Apalah artinya kita semangat belajar, mempelajari ilmu ini, ilmu itu, dan ilmu ini kalau tidak berdoa? Apalah artinya? Karena ilmu itu barokah, diantaranya adalah didukung dengan doa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama, ayo kita punya cita-cita yang besar. Jangan jadi cita-cita jadi karyawan. Sudah yang besar, mandiri. Apakah buka toko itu adalah suatu yang aib? Tidak. Guru-guru kami, dosen-dosen kami, syekh yang ada di Yaman, mayoritas guru-guru kami setelah dia mengajar di kampus, dia pulang, dia buka toko. Dia jual beras, ya, jual sembako. Oh, mahasiswa S2 malu buka toko. Jangan. Perdagangan ini adalah pekerjaan yang bagus. Para nabi dulu berdagang. Para nabi adalah berdagang. Makanya kalau ada ustaz-ustaz, teman-teman kami ustaz jualan, itu bukan hal yang jelek, tapi itu bagus, mengikuti sunnah. Jadi kita niatkan, ulun mau buka toko ini mengikuti apa? Sunnah baginda Nabi Muhammad berdagang. Ulama-ulama Hadramut buka toko. Masya Allah, berjualan. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Bahwa kalau kita ini makan dari hasil tangan kita sendiri, itu lebih bagus. Bekerja artinya, ya, bekerja. Jadi yang pertama, tanamkan sekarang kita mau mandiri supaya Pak, supaya nggak terikat. Bayangkan kalau kita jadi karyawan, Pak, ya, satu pagi jam 7 sudah berangkat, sehingga lupa untuk sholat duha. Kadang sholat duha diabaikan. Teman-teman sering melaksanakan sholat duha? Sering. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kalau sering. Yang kedua, kalau kita jadi karyawan, biasanya terikat di saat ada tetangga meninggal dunia, kita nggak sempat. Di saat ada tetangga sakit, kita nggak bisa. Kenapa? Karena terikat dengan pekerjaan. Di saat orang tua membutuhkan kita, alasannya dikit-dikit kerjaan. Ini terikat. Yang kedua, yang ketiga, kata guru kami, kalau ente kalian jadi karyawan, mohon maaf, karyawan ini bukan hina, tidak. Artinya kita ini supaya punya cita kemauan yang tinggi. Kalau kalian terikat dengan orang lain, kalian ini seakan-akan membatasi rezekinya Allah. Betul betul. Membatasi rezekinya Allah. Betul betul tidak. Kenapa? Karena setiap bulan kalian mendapatkan honor, mendapatkan gaji sekian-sekian. Coba kamu cari dengan cara yang lain, karena rezekinya Allah luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dan tak kalah pentingnya nanti kalau kita buka usaha, kalau kita jadi pengusaha, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi saudagar kaya pada saat itu, menjualkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Mereka amanah dengan jujur. Saya pernah lihat ya, tukang timbangan nih Pak, nih tukang timbangan. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, diancam orang yang mengurangi timbangan. Pernah lihat nggak teman-teman? Sering ya. Jadi kalau kita buka usaha, kalau ada timbangan, timbanglah dengan yang jujur. Kalau bisa dilebihkan, lebih baik lebih daripada kurang. Karena kalau kita kurangi, nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momentum Maulid ini, kalau kita suksesnya Maulid, setelah ini kita bisa berbuat baik, lebih baik lagi daripada sebelumnya.
Kita kalau ditanya, ente melakukan membuat kegiatan Maulid Nabi apa dasarnya? Kita cinta sama Rasulullah. Cinta apa tidak? Cinta enggak? Mengaku orang mencintai itu lebih mudah daripada dicintai. Betul. Kita semuanya kalau ditanya, teman-teman, kita cinta enggak semuanya kepada Nabi Muhammad? Saya minta jawaban lagi yang keras. Cinta enggak sama Rasulullah? Tapi kira-kira Rasulullah cinta enggak sama kita? Coba jawab. Cinta enggak sama Rasulullah sama kita? Cinta enggak? Belum tentu. Belum tentu Rasulullah cinta. Buktinya apa? Berapa kali kita sudah bertemu Rasulullah? Berapa kali kita sudah bertemu Rasulullah? Yang kedua, berapa banyak sunnah Nabi yang kita praktekkan? Setiap hari nama Nabi Muhammad dalam diri kita ini berapa kali? Berapa kali kita baca sholawat? Nah, di antara kalau kita ingin jadi pengusaha, di antara kita ingin menjadi orang bermanfaat, di antara kita kalau ingin rezeki kita ini lancar, pesan guru-guru kami itu adalah jangan lepas lisan kita di bersalawat sama Rasulullah. Ulun nih Pak, ini berbagi ya, berbagi ilmu. Ulun berapa ulama nih ulun kunjungi. Sampai kemarin ulun ke Pontianak naik kendaraan ziarah silaturahim ke Hubabah An-Nisa binti Yusuf Al-Haddad. Beliau usianya 105 tahun. Masya Allah, di usia 105 tahun. Di usia 105 tahun masih gemar membaca Al-Quran, pandangannya masih jelas. Setiap hari hatam Al-Quran itu 3 juz. 3 kali hataman. Saya tanya lagi, kadang 5 kali hataman. Kita Al-Quran setiap hari berapa kali kita hatam? Mbak berapa juz? Berapa juz setiap hari? Nah, berapa juz? Kalau juz melon hafal ya? Juz buah, juz apel hafal. Kita kunjungi ulama-ulama kita di Yaman, di Makkah, di Madinah, di Jawa. Kita kunjungi, kita datang, kita suat. Pesannya para ulama apa? Jangan lepas lisanmu baca salawat kalau ingin jadi orang yang sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya jujur teman-teman mahasiswa, berapa kali sehari semalam baca salawatnya? Ada yang 10.000 angkat tangan? Ada yang 5.000? Ada yang 5.000? Ada yang 1.000? 1.000 ada ya? 500? 100? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditanya, Syekh Habib, kenapa kita kok harus lisan kita ini kok sholawat, berbanyak sholawat? Ente tahu nggak, dunia alam semesta adanya matahari ini karena siapa? Laulaka Muhammad. Dalam hadis qudsi baginda Nabi Muhammad, andaikan tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Masya Allah. Dunia, alam, jabatan, dunia apa tidak? Dunia. Harta, dunia apa tidak? Dunia semuanya ini itu ada karena baginda Nabi. Tapi kalau kita dekat sama Rasulullah, kita sholawat dengan Rasulullah, sholawat terus akan dimudahkan. Satu contoh, ini ada ustaz yang populer sudah. Waktu itu Masya Allah banyak penggemarnya. Ustaz Yusuf Mansur, tahu? Yang dikit-dikit mengajarkan sholawat. Mbak kalau punya pingin mobil, disuruh apa sama Ustaz Yusuf Mansur? Dipegangin, bacain, sudah dipraktekkan? Tidak dipraktekkan. Nah ini salahnya kita punya ilmu tapi kita nggak praktekkan. Tapi masalahnya keyakinan. Betul atau tidak? Saya tanya teman-teman, orang-orang dulu ayah anda
kalau mereka hafal Fatihah bisa nggak ngobatin orang? Bisa nggak? Bisa. Masya Allah, dengan baca Bismillah, apalagi sampai hafal Al-Fatihah, mereka dulu jadi orang sakit, racun tidak berguna. Dengan baca kalimat Bismillah, Al-Fatihah sembuh. Kami kalau datang ke ulama-ulama Makkah, Madinah, datang ke ulama Yaman, minta doa, doanya Fatihah, doakan Al-Fatihah, selesai. Apa yang bedakan? Apa yang bedakan? Keyakinan. Satu contoh terjadi sama sahabat Nabi Khalid. Sayyidina Khalid pernah ditantang oleh musuh-musuh Islam waktu itu, oleh jenderalnya pasukan perang orang-orang kafir. Di saat berhadapan, kata jenderalnya orang kafir, "Hei Khalid, ini gelas, diambil minuman Pak, diambil minuman, kemudian dituangkan racun, racun yang mematikan, racun yang mematikan. Ente kalau berani minum dan ente nggak mati, kami dan pasukan kami akan takluk, akan berada di dalam bawahan ente, akan menyerah. Kami dan pasukan kami akan menyerah kepada anda." Kemudian apa kata Sayyidina Khalid? Sini. Kemudian teman-teman, diminumlah itu air yang diberikan racun, tapi Masya Allah Sayyidina Khalid tidak terpengaruh dengan racun, artinya tidak mati. Kenapa? Karena dia yakin dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sekarang saya tanya teman-teman yang hafal, kalau ada obat nyamuk, baygon, ada obat-obat racun, baca itu, masihkah mau meminumnya? Kalau Sayyidina Khalid tadi ditantang, ada minuman yang mematikan, racun dia, tapi dia yakin bahwa Allah la yadurru, Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah tidak akan bisa memberikan mudarat apa-apa yang di langit dan di bumi, dengan nama Allah tidak akan bisa memberikan mudarat. Akhirnya diminum, tidak mati. Ayo teman-teman yang hafal, saya nanya, ente kita semua punya doa itu, Bismillahilladzi la yadurru, berani nggak minum racun? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Kenapa? Kenapa? Padahal doanya sama. Doanya sama. Keyakinan hati kita tidak bersambung sama Allah, nggak yakin Pak. Makanya sekarang tadi saya katakan, berapa banyak mahasiswa sarjana S1 sekarang ilmunya tidak bermanfaat. Maksudnya tidak menjadi orang bermanfaat. Kenapa? Karena satu, keyakinan sama Allah. Dua, di waktu belajar dia salah di dalam mencari ilmu, kurang ta'dib, kurang memuliakan gurunya, kurang memuliakan kitabnya. Syarat-syarat mencari ilmu dia tidak peroleh. Berapa banyak mahasiswa selalu mendebat gurunya? Hati-hati kita. Kalau kita mentang-mentang menjadi seorang mahasiswa, ada dosen kita yang tidak pandai, tidak alim, kita remehkan. Di antara yang menyebabkan kehilangan keberkahan ilmu adalah apabila hati kita memandang guru kita lemah, memandang guru kita rendah, melihat hinanya guru kita ini. Makanya kita doa minta sebagaimana doanya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi minta, ya Allah, setiap hari itu teman-teman, setiap hari dia minta, ya Allah, tutuplah mataku dari aibnya guru-guruku, dan ya Allah jangan hilangkan keberkahan ilmumu dari dia. Jangan sampai keberkahan ilmuku yang aku peroleh hilang, ya Allah. Barokah ilmu luar biasa, nggak usah banyak-banyak. Ilmu tidak usah banyak, banyak nggak berkah tapi sedikit barokah. Kita amalkan, maka Allah akan mengajarkan. Allah sendiri yang akan mengajarkan, saudara. Allah sendiri yang akan membimbing kita kalau kita mengamalkan ilmu yang kita peroleh.
Sehingga apa? Kita yakin bahwa Allah. Hati teman-teman kalau sudah S1. Ini sekarang masih banyak kayak Anda ditanya, kenapa ente menikah? Kenapa ente kok belum menikah? Saya belum punya pekerjaan. Ada nggak teman-teman yang di sini nggak mau menikah sebelum punya pekerjaan? Ada punya keyakinan seperti itu? Ada? Ada? Kenapa kamu nggak menikah padahal kamu sarjana ekonomi? Saya belum punya pekerjaan. Ada atau tidak? Banyak? Masya Allah. Padahal sudah titelnya sarjana ekonomi, masih berta'alluq, masih apa ya? Mengharapkan ada pekerjaan dulu baru menikah. Nah, ini keyakinan beda. Ini zaman sekarang ini krisis akan keyakinan. Betul atau tidak? Krisis Pak. Orang ilmuwan banyak, tapi keyakinannya sama Allah, mantap Pak Allah itu beda. Sedikit sekali. Bahkan kadang kita doa ini kadang nggak yakin dengan apa yang kita doa. Kita kalau selesai sholat nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Habis itu kita doa, ya Allah, ya Allah, itu keluar. Yakin nggak dengan doa kita? Yakin nggak? Yakin atau tidak? Ini saya ingin membuka keyakinan kita, ilmu yang kita peroleh. Yakin apa tidak? Yakin nggak kita sama Allah? Yakin apa tidak? Kalau yakin sudah menikah, urusan rezeki nanti datang sendiri. Setuju? Setuju? Iyakunu fuqara, jika mereka fakir, yughnihumullah, Allah akan mengkayakan. Jadi tidak usah nunggu adanya pekerjaan, menikah setelah itu dapat rezeki akan diberikan oleh Allah dengan cara Allah. Kemudian kita menjadi seorang mahasiswa yang punya ilmu ekonomi, sudah kita amalkan, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan berikan kita rezeki. Jadi bedanya keyakinan. Al-Fatihah semuanya sudah hafal. Betul? Tapi dengan Al-Fatihah bisa nggak kita ngobatin teman kita yang sakit? Hah? Bener loh, kita datang ke Habib, datang ulama, Habib doakan Habib, ini sakit sekali, ini sakit demam, oh ya Al-Fatihah, dikasih air, diminum, sembuh. Dicoba aja. Kalau ada tetangga yang sakit, ambilkan air, bacakan Fatihah. Kalau Anda yakin, insya Allah sembuh. Tapi kalau nggak yakin, ini pemuda ini tergantung dengan keyakinannya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tergantung dengan keyakinan. Mahal nggak keyakinannya? Mahal. Keyakinan ini belajar, tidak langsung bisa yakin bahwa Allah, bertahap demi bertahap. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yang ingin kami sampaikan dalam momentum Maulid Nabi ini, kisah Maulid sudah dibacakan tadi dalam kitab Simatul Doror. Kita berharap agar Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma. Tapi ingat, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad? Apa yang harus kita lakukan? Kita cari trik-trik apa saja supaya kita mendapatkan syafaat. Ada orang yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Siapa? Orang yang bermusuhan, yang hasad, iri, dengki. Ya, ini perhatikan apa saja yang menyebabkan penghalang untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara-saudaraku calon cendekiawan, ayo tolong bantu teman-teman kita dengan ilmu kalian, ajarkan mereka supaya mereka bisa berdagang, berusaha dengan syar'i, agar mereka bisa berdagang, berusaha jauh dari perkara riba. Riba nggak bakal berkah, betul atau tidak? Sebesar apapun untungnya tidak akan membawa keberkahan. Apalah artinya uang banyak tapi nggak berkah? 1 bulan yang lalu ada seorang pengusaha datang ke pondok. Saya tanya, kamu penghasilannya berapa setiap bulan? 100 juta. Masya Allah.
Ada nggak dalam ruangan aula ini teman-teman yang penghasilannya 1 bulan 100 juta? Ada. Insya Allah ada. Insya Allah yakinlah kita suatu saat kita akan mendapatkan, Anda semua mendapatkan keuntungan 1 bulan minimal 100 juta. Amin Allahumma. Datang maulun Ustaz, datang dia. Iya, saya ini bingung. Saya nggak punya rasa tenang, bimbang. Nggak sama dengan dulu waktu saya sebelum punya usaha ini. Dia jadi direktur, dia jadi pengusaha. Kenapa? Satu, ibadah saya berkurang. Padahal dulu sebelum dia dikayakan oleh Allah, dia selalu berdoa sama Allah, tahajudnya, ibadahnya enak, yakin sama Allah, luar biasa. Tapi sekarang sudah 100 juta teman-teman, 1 bulan, tapi dia masih bimbang dalam kehidupan menjalani hidup itu. Bimbang. Kemudian dulu waktu saya masih fakir miskin, ya saya merasakan ketenangan, tenang bersama keluarga. Tapi sekarang mau kemana-mana saya takut. Akhirnya cerita 1 jam lebih saya tanyakan, gimana sih usaha kamu? Saya tanyakan, bagaimana transaksinya? Bagaimana? Saya tanyakan, masya Allah, di situ ada transaksi yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Pak, walaupun 100 juta teman-teman, 100 juta tiap bulan tidak membawa keberkahan. Naudzubillah min. Makanya ulun bilang perbaiki transaksinya, perbaiki. Kenapa? Yang penting sesuai syariat Allah. Insya Allah harta yang kita, kalau rezeki yang berkah ini akan membawa ketaatan Allah. Kalau ada rezeki yang kita peroleh, mohon maaf, itu membawa kemaksiatan, itu tandanya rezeki tidak barokah. Rezeki kita itu hanya ada 3. Rezeki kita hanya 3. Apa yang kita makan? Contoh kayak gini nih. Ini di depan saya nih. Kalau ulun makan berarti apa yang masuk ke dalam perut ulun, inilah rezeki kita. Teman-teman kalau punya pohon durian, pohon semangka, pohon rambutan di depan rumahnya berbuah, apakah buah itu adalah rezeki Anda? Belum tentu. Rezeki kita apa yang masuk ke dalam perut kita. Makanya pastikan rezeki kita yang masuk dalam perut kita halalan thayyiban. Urusan di luar gak masalah, yang penting gak sampai masuk kita. Kalau sudah masuk kita, naudzubillah perkara haram, bawaannya malas ngaji Quran, malas untuk sholawat, yakin ma Allah susah. Kenapa? Karena masuknya itu dari perkara haram. Rizki yang haram jangan sampai masuk ke kita. Yang kedua, rizki kita apa yang kita pakai? Yang kita pakai menutup aurat itu adalah rizki kita. Dan yang ketiga, rizki kita adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah, kita sumbangkan ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke tempat-tempat ibadah. Itulah rizki kita yang dikembalikan oleh Allah nanti di akhirat. Berarti motor kita yang di luar itu rizki kita bukan? Rizki kita bukan? Mobil yang di luar itu rizki kita bukan? Rizki kita bukan? Bukan. Mobil, ATM, uang yang ada di bank, ATM yang isinya uang, rumah, semuanya itu bukan rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Rezeki kita yang tadi 3 ini, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita belanjakan di dalam agama Allah, itulah rezeki kita. Berarti itu semua adalah titipan Allah. Itu semua adalah titip. Kita hanya punya kewenangan untuk memakainya. Kita punya hak untuk memakainya. Itu semua adalah titipan. Maka walaupun banyak uang, tapi membuat dia gelisah, sumpah, ibadah malas, bangun malam malas, nggak yakin sama Allah. Kenapa? Karena di dalam proses mencari rezekinya tidak benar. Naudzubillah min. Calon pengusaha
benarkan dulu caranya untuk mendapatkan rezeki, insya Allah akan membawa kehidupan yang berkah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan terakhir teman-teman, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, ayo sedikit demi sedikit, banyak sunnah Nabi, banyak, betul tidak? Cara makan ada, cara minum ada, cara jalan ada, cara membawa kendaraan ada, semuanya itu tidak lepas dari sunnah Nabi banyak. Tapi sedikit demi sedikit bagaimana kita berupaya untuk melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Supaya kelak kita nanti mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi, supaya nanti kita bisa berjumpa Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Semoga yang hadir, yang mengadakan acara ini, yang membantu adanya sholat, adanya karpet, semuanya mudah-mudahan mendapatkan pandangan khusus dari baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya Allah berikan jodoh yang baik. Yang belum dikaruniai anak Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari riya, Allah bersihkan hati kita dari takabur, Allah bersihkan hati kita dari hasad, dengki, sombong. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor. Amin Allahumma amin. Semoga dengan acara Maulid Nabi ini kita bisa berangkat ibadah haji dan umrah, bisa ziarah ke Rasulullah, bisa ziarah ke Raudhah Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di akhirat berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berkah manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga Allah mudahkan kita di dalam menjemput rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala, musibah, malapetaka. Amin Allahumma. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah, dari musibah, dari corona. Amin Allahumma. Dan semoga Allah angkat derajat kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua kelak dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kepada teman-teman menjadi ilmu yang manfaat barokah, bisa kita amalkan bersama-sama, membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin takut dengan Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan kita bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad, bisa mencontohi baginda Nabi Muhammad mulai dari diri kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.